Selamat bertemu kembali dengan saya John Suprihanto, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Tentunya Anda, saudara, masih ingat terkait dengan organisasi sebagai satu sistem terbuka, organisasi perusahaan sebagai sebuah sistem terbuka, open system, di mana ada faktor produksi, input, ada proses, ada output, subsistem input, subsistem transformasi atau proses, dan subsistem output. Nah, sekarang kita coba memperhatikan sistem transformasi atau sistem proses, di mana di sana ada produksi atau operasi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan fungsi-fungsi lainnya. Tentunya supaya tercapai tujuan dengan efisien dan efektif, masing-masing ini perlu kita terapi fungsi-fungsi manajemen. Nah, apa itu yang dimaksud dengan fungsi-fungsi manajemen? Atau apa itu proses manajemen? Berikut kita ulas. Manajemen. Tentunya kalau kita bicara masalah manajemen, itu kita mulai dengan yang namanya fungsi atau proses. Ya, fungsi atau proses. Nah, fungsi atau proses ini sendiri kita kenal dengan istilah planning, organizing, actuating atau leading, dan controlling. Jadi ada fungsi perencanaan, ada fungsi pengorganisasian, ada fungsi pelaksanaan, implementasi atau leading, dan controlling berarti fungsi pengawasan. Ini merupakan satu siklus di mana masing-masing itu tidak terlepas sebetulnya. Begitu kita merencanakan untuk diorganisasikan kemudian dilaksanakan controlling, balik lagi ke semua hasil controlling ini dikembalikan untuk menjadi planning. Itu paling tidak kita tahu fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang berikutnya adalah kita coba cermati tipe atau level dari manajer. Berarti ini yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Yang melaksanakan ini ada 3 level, yaitu top level management, ada middle management, ada the lower management atau sering disebut dengan first line supervisor atau penyelia. Nah, 3 level ini sendiri itu melaksanakan masing-masing pada levelnya planning, organizing, actuating atau leading, dan juga controlling. Ya, jadi kalau kita cermati pada level top management ini tentunya levelnya lebih luas dibandingkan dengan middle management, di mana top management memberikan rujukan, memberikan reference kepada middle management, kemudian middle management kepada lower management. Ini saling terkait. Semakin operasional, semakin ke bawah, semakin konseptual, semakin ke atas. Nah, itu tipe atau level manajemen. Ya, tipenya top management, middle management, lower management. Levelnya, level paling atas, tengah, dan bawah. Nah, berikutnya kita bisa melihat basic skill yang harus dimiliki oleh semua manajemen, baik top level manajemen, middle management maupun lower management. Apa basic skill yang harus mereka kuasai? Basic skill yang harus mereka kuasai adalah yang kita sebut dengan conceptual skill, kemudian human relation skill, technical skill, time management skill, dan sekaligus decision making skill. Keterampilan-keterampilan ini harus dimiliki oleh top management, middle management maupun lower management. Walaupun sebetulnya kadarnya kalau kita cermati kadarnya itu akan berbeda-beda. Misalnya untuk top management mau tidak mau conceptual skill itu pasti kadarnya jauh lebih luas dibandingkan dengan lower management dan middle management. Nah, demikian juga untuk technical skill. Technical skill sebaliknya. Technical skill tentunya yang dominan atau yang
lebih besar penguasaannya adalah the lower management dibandingkan dengan middle management dan top level management. Sedangkan untuk human relation skill, time management skill, dan decision making skill itu tentunya kadarnya relatif sama antara top management, middle management, dan lower management. Tapi sekali lagi, seluruh basic skill yang harus dimiliki oleh baik top, middle maupun lower itu adalah conceptual skill, kemudian human relation skill, technical skill, time management skill, dan decision making skill. Semuanya harus dikuasai. Kemudian yang berikutnya adalah kita sebut dengan istilah bidang kegiatan seperti yang sudah saya singgung di bagian awal, bahwa dalam sistem terbuka dan open system itu ada bidang kegiatan yang kita sebut sebagai subsistem transformasi atau subsistem proses. Isinya apa saja? Isinya sudah kita singgung tadi, produksi atau operasi, kemudian pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain tergantung konteks perusahaannya. Sehingga supaya kegiatan ini bisa mencapai tujuan efisien, efektif, ekonomis, maka diterapkanlah fungsi manajemen, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan selanjutnya manajemen kegiatan-kegiatan yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya bisa dilaksanakan dengan perencanaan yang baik untuk produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, mengorganisir dengan cermat produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lainnya. Kemudian melaksanakan masing-masing directing atau activating atau leading, dan tentunya jangan lupa selesai sesudah mereka setiap kali selesai melaksanakan pekerjaannya, aktivitasnya, maka selalu kembali kepada controlling. Nah, hasil dari masing-masing pengendalian, pengawasan atau controlling produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia itu sendiri, ini akan dijadikan perencanaan untuk periode berikutnya supaya ini semakin survive, semakin tumbuh berkembang. Sehingga sekali lagi bidang kegiatan ini itu diterapi yang namanya manajemen, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Tujuannya adalah tentunya tercapai, yaitu efisien dan efektif. Nah, tentunya menjadi satu pertanyaan besar. Sebetulnya yang disebut dengan good manager itu seperti apa? Good manager itu seperti apa? Atau harapan kita yang namanya manajer yang baik itu seperti apa? Di sini kita sebutkan seorang manajer yang baik itu adalah responsible, bertanggung jawab terhadap business performance, khususnya kaitannya dengan pencapaian performance baik efektif maupun efisien, ya, efektif maupun efisien. Sebetulnya kalau kita bicara masalah value for money, efektif, efisien, itu ada beberapa E lainnya. Ada ekonomis, ada efektif, ada efisien. Tapi juga bisa kita tambahkan, yaitu terkait dengan ekologis, ramah lingkungan, equality atau equity, prinsip adil, gitu. Jadi prinsip adil. Kemudian bisa ditambah etika bisnis, etika sosial, etika yang lainnya. Kemudian kaitannya dengan efficacy, dan juga bisa ditambahkan satu lagi, elegan atau yang sering kita sebut dengan estetik. Nah, ini sebetulnya dia bertanggung jawab terhadap value for money, sekian E itu tadi. Yang paling populer memang kita sebut dengan efisien, efektif, efisien, efektif. Kemudian yang berikutnya, seorang good manager, manajer yang baik, itu adalah juga accountable to stakeholders, key stakeholders. Jadi bertanggung jawab kepada kebutuhan dan keinginan atau tujuan, kita sebut tujuan, untuk memakmurkan, untuk menyejahterakan. Tentunya di sana ada stockholder. Selain dalam stakeholder itu ada stockholder, yaitu investornya. Tapi yang juga utama adalah kaitannya dengan konsumen atau pasar. Dan tentunya masih banyak stakeholder lainnya. Nah,
Dalam konteks itu, maka idealnya seorang manajer yang baik itu selain responsible terhadap business performance, accountable terhadap stakeholder dalam hal apa? Pertama adalah develop strategic plan dan tactical plan dalam konteks untuk membangun atau melaksanakan proses manajemen strategik. Jadi sebetulnya mengapa manajer yang baik itu harus tidak hanya concern dengan yang namanya accountable to stakeholders dan juga responsible for business perform. Ini dalam konteks untuk sustainable dari mengembangkan usaha, maka harus selalu proses manajemen strategik harus selalu diikuti dan dilakukan secara cermat. Bagaikan sebuah cycle itu harus Mengapa? Manajemen, kembali lagi ke manajemen. Manajemen planning, organizing, executing, controlling. Kalau kita ringkas, ini adalah planning, executing, controlling. Demikian juga nanti dalam proses manajemen kita akan membahas lebih jauh dalam konteks bagaimana kita dalam strategic plan, kemudian mengimplementasikan strategik, dan mengevaluasi strategi. Dan ini menjadi feedback untuk memperbaiki, meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk kali ini cukup sekian, sampai ketemu di proses manajemen strategik.